Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Putri Indastari dan rekan aku Alvia Nurpadila. dalam podcast ngobrol santai tentang sistem pengendalian manajemen. Nah, kali ini kita udah ada di bab 7 nih, teman-teman, yaitu measuring and controlling asset employed. Nah, ini nih bab 7 nih membahas tentang mengukur dan mengontrol aset perusahaan. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum masuk ke lebih dalam, aku mau bertanya tentang dasar-dasarnya dulu kepada Mbak Alfia. Dimulai dengan pengertian pengukuran aset itu sendiri apa sih gitu. Nah, untuk Mbak Alfia, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran aset? Jadi pengukuran aset itu pengukuran aset itu merupakan jumlah rupiah yang dilekatkan pada aset yang dimiliki dan akan dijadikan dasar untuk mengikuti aliran fisik aset tersebut. Nah, jumlah rupiah yang melekat di aset itu tadi disebut dengan jumlah setara tunai atau implisit dari wujud penghargaan yang diserahkan oleh pemeroleh aset. Nah, apabila aset diperoleh tanpa penghargaan seperti hadiah, maka harga asetnya ditentukan atas dasar harga tunai pada saat transaksi atau kejadian. Itu sih Mbak Indah kalau dari aku tentang pengukuran aset itu. Nah, jadi definisi singkatnya itu jumlah rupiah ya, Mbak Alfia, Iya, yang dimiliki pada aset aset tersebut. tersebut. Oke, lanjut selain pengertiannya, Mbak Alfia, apa sih tujuan dari pengukuran aset itu, Mbak Alfia? Jadi tujuan dari pengukuran aset itu ada dua. Yang pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Terus yang keduanya itu untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Nah, di sini nih terbagi menjadi dua lagi yang itu yaitu yang pertama itu memfokuskan diri pada laba tanpa mempertimbangkan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut itu tidaklah mencukupi untuk pengendalian proses dan yang kedua itu jumlah aktiva yang digunakan ikut diperhitungkan oleh pihak manajemen senior itu akan sulit untuk membandingkan kinerja laba dari satu unit usaha dengan unit usaha yang lain. Itu sih Mbak Indah dari tujuan pengukuran aset itu sendiri. Oh, jadi secara garis besar tujuan pengukurannya itu untuk memberikan informasi dan untuk mengukur kinerja ya, Mbak Alfia. Iya, Mbak Indah. Terus nih Mbak Indah, tadi kan kita tuh membahas tentang tujuan pengukuran aset nih. Kalau cara untuk mengukur aset itu gimana sih Mbak Indah? Eh, oke, jadi cara untuk mengukur aset, pertama kita mulai dari mengukur aset kas dulu ya Mbak Alfia. Nah, cara mengukurnya itu Boleh. hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan arus kas keluar. Nah, lalu aset yang selanjutnya itu adalah piutang, Mbak Alfia. Nah, manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual individual dan batas kredit serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang jatuh tempo. Nah, piutang diukur dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nominal piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Lalu yang selanjutnya itu ada persediaan. Nah, persediaan biasanya diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Nah, metode yang dapat digunakan tuh ada FIFO, average, dan LIFO costing. Lalu yang selanjutnya itu ada model kerja secara umum. Perlakuan model kerja ini sangatlah bervariasi. Pada satu sisi perusahaan memasukkan seluruh aset lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Modal kerja modal kerja itu sendiri adalah aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Lalu yang terakhir tuh ada properti pabrik.
properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap. Nah, dalam akuntansi keuangan, aset tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aset melalui penyusutan. Nah, hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas aset dari unit usaha. Nah, itu sih Mbak Alvia, cara mengukur aset yang kita gunakan. Wah, lengkap banget ya Mbak Indah. Pengukuran asetnya dijelaskan satu persatu. Nah, tadi kan udah 5 ini ya akun ya dari aset yang udah dijelaskan. Nah, terus kalau untuk mengukur aset-aset yang disewa gunakan nih Mbak Indah, gimana sih cara untuk mengukurnya itu? Nah, kalau mengukur aset yang disewa gunakan itu, Mbak Alfia, keputusan pendanaannya itu biasanya diatur dan dilaksanakan oleh kantor pusat. Nah, karena hal ini terdapat pembatasan biaya dan adanya kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas sebuah aset. Itu sih Mbak Alfia, cara mengukur aset yang disewa gunakan. Nah, lalu aku mau nanya juga nih tentang mengukur-mengukur juga nih Mbak Alfia. Oh iya. Nah, bagaimana sih Mbak Alfia cara mengukur beban modal? Jadi kan kalau di kantor korporat itu ada menentukan sendiri tarif yang akan digunakan untuk mengukur jumlah beban modalnya nih Mbak Indah. Nah, dana dari tarif itu tuh harus lebih tinggi daripada tarif yang berasal dari korporat sebagai pendanaan dengan utang. Karena dana yang terlibat merupakan hasil campuran dana modal dan utang yang lebih tinggi. Gitu sih Mbak Indah untuk cara mengukur beban modal itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih tentang mengukur nih Mbak Alfia. Tadi kan beban modal tuh. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengukur survei-survei praktek Mbak Alfia? Kalau untuk survei-survei praktik itu perusahaan-perusahaan itu akan melakukan hal tersebut karena ini kan merupakan jumlah di mana aktiva-aktiva tersebut kemudian dicatat ke dalam laporan keuangan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan laporan keuangan tersebut dapat dilihat bahwa sejumlah modal yang akan digunakan dalam divisi tersebut. Itu sih Mbak Indah untuk survei-survei praktek. Kan Oh. tadi kita udah bahas tentang cara mengukur ya Mbak Indah. Jadi kan dalam satu unit usaha itu ada ROI. Nah, dalam mengevaluasi unit-unit usaha berdasarkan ROI ini, ROI itu kan mempunyai 3 keuntungan ya Mbak Indah. Nah, keuntungan itu apa aja sih Mbak Indah? Nah, tiga keuntungan dari ROI ini, Mbak Alfia, yang pertama itu merupakan perhitungan yang komprehensif, di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini, Mbak Alfia, rasio return or investment. Nah, lalu yang kedua ini, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Lalu yang ketiga, ROI ini merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya, Mbak Alfia. Itu sih Mbak Alfia dari aku. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah. Kan tadi kita udah return on investment nih. Bahas selanjutnya untuk keunggulan dari EVA. Itu apa sih Mbak Indah? Nah, keunggulan dari EVA ini ada 4 ya Mbak Alfia. Yang pertama itu dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Sedangkan dalam pendekatan ROI memberikan intensif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Nah, lalu yang kedua itu keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Nah, dengan penggunaan VA sebagai ukuran berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan investasi aset yang ROI-nya berada di antara biaya modal dan ROI yang sekarang dicapai oleh pusat investasi tersebut. Nah, lalu yang ketiga ini, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Nah, gunanya untuk memperhitungkan tingkat risiko yang berbeda. Nah, sistem pengendalian manajemen dapat dibuat konsisten dengan kerangka kerja yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai investasi modal dan alokasi sumber daya. Nah, selain itu, tanpa mempedulikan profitabilitas unit usaha tertentu, jenis aktiva yang sama mungkin diharuskan untuk menghasilkan tingkat
tingkat pengembalian yang sama dalam perusahaan. Nah, lalu yang keempat ini Mbak Alfia, IFA ini berlawanan dengan ROI. Nah, IFE ini memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Nah, para pemegang saham merupakan pemilik kepentingan atau stakeholder. Nah, yang penting dalam perusahaan. Nah, hal ini dikarenakan beberapa alasan. Ini Mbak Alfia ada tiga alasan. Yang pertama itu mengurangi resiko pengambil alihan atau takeover. Yang kedua menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger atau akuisisi, dan yang terakhir itu mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Nah, itu sih Mbak Alfia keunggulan dari IVA. Nah, jadi banyak nih keunggulannya Mbak Alfia. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah keunggulannya. Nah, selanjutnya nih Mbak Alfia masih tentang IFE nih Mbak Alfia. Eh, Bagaimana sih tadi kan udah keunggulannya ini ya Mbak Alfia. Nah, sekarang tuh bagaimana sih cara mengukurnya Mbak Alfia? Jadi cara untuk mengukur ekonomi value added itu dengan cara yang pertama itu dengan laba bersih dikurang dengan beban modal, atau ekonomi value added itu juga bisa dengan modal yang digunakan, itu tuh dari ROI dari biaya modal, return on investment dari biaya modal itu sendiri sih Mbak Indah. Itu sih kalau untuk mengukur ekonomi value added Mbak Indah. Oke. Lalu Mbak Alfia, seperti apa sih Mbak Alfia implementasi yang berhasil di Dell Corporation? Jadi, strategi dan implementasi yang digunakan oleh Dell Corporation itu yang pertama penjualan secara langsung kepada konsumen. Nah, Dell itu tidak menggunakan retail karena menghemat biaya dan lebih mengenal dekat kebutuhan konsumen untuk meningkatkan pelayanan kepuasan konsumen itu lebih kompetitif dan responsif. Nah, yang kedua, Dell itu menggunakan komponen PC sehingga Dell itu cuma bisa mengontrol jaringan supply chain yang menjadikan Dell ini lebih terdepan dan dapat memberikan keuntungan dan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan. Dan yang terakhir, strategi Dell itu sendiri mengubah paradigma industri PC yang lambat atau sistem supply chain bisa bekerja optimal karena sistem ini berguna untuk mengontrol semua kinerja industri. Itu sih Mbak Indah strategi dari Dell Corporation ini yang berhasil. Oke. Selanjutnya tadi kan kita ada membahas tentang return on investment sama value economic value added nih Mbak Indah. Nah, jadi kan di dalam itu pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajernya apa sih Mbak Indah? Nah, jadi pertimbangan tambahannya dalam mengevaluasi manajer itu ini kesalahan konseptual ROI untuk mengevaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Nah, penggunaan ekonomi value added ini sebagai perangkat pengukuran kinerja yang sangat disarankan. Tetapi ekonomi value added ini tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aset tetap. Nah, ekonomi value added menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari perbedaan potensi laba. Nah, seluruh unit usaha tanpa melihat profitabilitasnya akan termotivasi untuk meningkatkan investasi jika tingkat pengendalian investasi tersebut melebihi tarif yang ditentukan oleh sistem pengukuran. Nah, biaya pembelian aset tetap biasanya dikapitalisasi. Sejumlah besar investasi dalam biaya awal, pengembangan produk baru, organisasi dealer, dan sebagainya mungkin dapat dihapuskan sebagai beban dan dengan demikian tidak akan terlihat dalam dasar investasi. Dengan mempertimbangkan hal ini, nah beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aset tetap dari dasar investasi. Nah, para manajer unit usaha dapat membuat keputusan sehari-hari yang mempengaruhi aktiva tersebut. Jika keputusan yang dibuat ternyata salah, dampak yang serius akan segera timbul. Nah, itu sih Mbak Alfia pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah. Tadi kan kita tuh sebenarnya udah bahas tentang mengukur aset yang digunakan nih Mbak Indah. Tapi kan tadi tuh menjelaskan tentang satu persatu kayak kas itu kan.
Nah, kalau Ya. untuk mengukur aset yang digunakan lainnya, penjelasannya tuh apa sih Mbak Indah? Kita mengukur aset secara keseluruhan, secara umum, Ya, maksudnya ya ya Mbak ini. Alfia. Ya maksudnya. Nah, jadi dalam memutuskan basis investasi apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi manajer pusat investasi, kantor pusat mengajukan dua pertanyaan nih. Yang pertama itu praktik apa yang akan mendorong manajer unit bisnis untuk menggunakan aset paling efisien dan untuk memperoleh jumlah yang tepat dan jenis aset baru. Ketika keuntungan mereka terkait dengan aset yang digunakan, manajer unit bisnis akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini. Nah, lalu manajer senior menginginkan tindakan yang mereka lakukan tuh mengambil tujuan ini untuk menjadi kepentingan terbaik dari seluruh korporasi. Nah, lalu pertanyaan yang kedua itu ketika praktik apa yang paling baik mengukur kinerja unit sebagai entitas ekonomi. Itu sih Mbak Alfia bagaimana cara mengukur aset secara aset Paham secara ya Mbak? umum gitu. Ya, ya. Nah, tadi Mbak Alfia ada kan kita singgung tentang akuisisi atau merger nih Mbak Alfia. Oh iya, ada. Nah, eh, apa sih Mbak Alfia penjelasan mengenai akuisisi peralatan baru Mbak Alfia? Maksudnya di sini kan kita tuh harus memperhatikan dulu bahwa untuk memperoleh mesin meningkat itu harus meningkatkan pendapatan sebelum pajak. Nah, tetapi peningkatan ini lebih dari diimbangi dengan kenaikan biaya modal. Jadi, perhitungan ekonomi value added itu menandakan bahwa profitabilitas menurun, sedangkan fakta ekonomi adalah bahwa keuntungan meningkat. Nah, di bawah dalam keadaan seperti itu, manajer unit bisnis ini mungkin enggan untuk membeli mesin ini. Nah, dalam penyusutan dihitung secara garis lurus nih kalau dalam dalam penyusutan untuk pembeli peralatan tadi. Nah, jadi itu tuh telah dihitung pada akselerasi dasar yang tidak jarang perbedaan antara fakta ekonomi dan hasil yang dilaporkan itu akan lebih besar. Itu sih Mbak Ina untuk akuisisi peralatan baru. Eh, Selanjutnya nih Mbak Alfia, apa sih penjelasan mengenai nilai buku kotor Mbak Alfia? Jadi untuk nilai buku kotor ya. Nah, jadi kan fluktuasi nilai tambah ekonomi dan laba atas investasi dari tahun ke tahun itu dapat dihindari dengan memasukkan aset yang dapat didepresiasi dalam basis investasi pada nilai buku daripada nilai buku bersih. Nah, beberapa perusahaan itu melakukan ini. Nah, jika ini dilakukan dalam hal ini, kasus investasi setiap tahun akan menjadi menunjukkan bahwa bisnis tersebut profitabilitas unit telah menurun yang sebenarnya tidak benar. Nah, laba atas investasi yang dihitung atas nilai buku bruto selalu mengecilkan laba sebenarnya. Itu sih Mbak Indah untuk mengenai nilai buku kotor. Selanjutnya nih, kita bahas mengenai disposisi aset. Apa sih Mbak Indah maksud dari disposisi aset itu? Nah, jadi Mbak Alfia, disposisi aset itu jika suatu mesin dianggap akan menggantikan mesin yang telah ada dan yang masih memiliki nilai buku yang belum disusutkan, diketahui bahwa nilai buku tersebut tidak relevan dalam analisis ekonomi atas usulan pembelian, kecuali bahwa secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi pajak penghasilan. Nah, akan tetapi menghilangkan nilai buku dari aset lama dapat mempengaruhi perhitungan profitabilitas unit usaha secara substansial. Nah, nilai buku kotor akan meningkat hanya sebesar selisih antara nilai buku bersih setelah tahun pertama dari mesin yang baru dengan nilai buku bersih dari mesin yang lama. Nah, dalam kedua kasus tersebut, jumlah yang relevan dari investasi tambahan akan dinyatakan terlalu rendah. Dan selanjutnya, ekonomi value added akan dinyatakan terlalu tinggi. Nah, hal ini akan mendorong para manajer untuk mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru, bahkan ketika penggantian itu tidak dibenarkan secara ekonomis. Itu sih Mbak Alfia. Wah, selanjutnya nih Mbak Indah kita bahas tentang penyusutan anuitas. Maksud dari penyusutan anuitas itu apa sih Mbak Indah?
Nah, jadi maksudnya itu Mbak Alfia, jika penyusutan ditentukan oleh metode anuitas, maka perhitungan profitabilitas unit usaha akan menunjukkan ekonomi value added dan return on investment yang tepat. Nah, hal ini disebabkan karena metode penyusutan anuitas sesungguhnya mengaitkan pengembalian investasi yang implisit dalam perhitungan nilai sekarang. Nah, penyusutan anuitas ini merupakan kebalikan dari penyusutan yang dipercepat, di mana jumlah penyusutan tahunan adalah rendah pada tahun-tahun pertama dan ketika nilai investasinya masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya seiring dengan menurunnya nilai investasi akan eh, pengembal- tetapi pengembalian hasil tetap konstan. Nah, itu sih Mbak Alfia mengenai penyusutan anuitas. Nah, lalu selanjutnya Mbak Alfia, apa sih Mbak Alfia penjelasan mengenai metode penilaian yang lain Mbak Alfia? Jadi kan beberapa perusahaan itu menggunakan nilai buku bersih tetapi menetapkan batas bawah. Nah, biasanya batasnya itu 50% sebagai biaya awal yang dapat dihapus. Nah, hal ini dapat mengurangi distorsi yang terjadi dalam unit usaha yang memiliki aset yang tua. Nah, kesulitan dalam metode ini adalah bahwa suatu unit usaha dengan aset tetap yang memiliki nilai buku di atas 50%, nilai buku kotornya itu dapat mengurangi dasar investasi dengan sepenuhnya membuang aset-aset yang masih bagus. Nah, perusahaan-perusahaan lain sama sekali tidak menggunakan catatan akuntansi dan menggunakan estimasi nilai sekarang dari aset. Nah, permasalahan utama dalam menggunakan nilai-nilai non-akuntansi adalah bahwa nilai tersebut cenderung subjektif dibandingkan dengan nilai-nilai akuntansi yang tampak lebih objektif. Nah, dan umumnya tidak menimbulkan pertentangan. Akibatnya, data akuntansi ini memiliki aura realitas yang baik bagi manajemen operasi. Nah, masalah yang berkaitan dengan penggunaan jumlah non-akuntansi dalam sistem internal ialah bahwa profitabilitas unit usaha itu tidak akan konsisten dengan profitabilitas perusahaan yang dilaporkan kepada para pemegang saham. Nah, persoalan lain dalam menggunakan nilai pasar sekarang ialah memutuskan bagaimana menentukan nilai ekonomis. Itu sih Mbak Indah untuk mengenai metode penilaian yang lain. Nah, lalu Mbak Alfia, bagaimana sih cara mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas? Jadi caranya itu kan ada laporan-laporan ekonomi ini memberikan suatu indikasi nih, apakah strategi unit usaha yang kita sekarang tuh sudah memuaskan dan jika tidak, maka keputusan apa yang harus diambil untuk unit usaha tersebut nih. Apakah kita akan memperbesar untuk keputusan yang memperkecil, mengubah arah atau menjualnya. Nah, selain itu laporan-laporan ekonomi itu juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan yang disebut dengan break up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Nah, break up value ini juga berguna bagi organisasi luar yang sedang membuat penawaran pengambil alihan perusahaan dan laporan ini berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Nah, laporan ekonomi ini juga lebih terfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lain. Oke,